Good morning, students. Today we're going to learn about present report part 1. Okay, at the part 1, we're going to learn about opening a presentation. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar untuk mempresentasikan laporan. Dan ini saya buat beberapa bagian, salah satunya ini untuk part 1. Untuk bagian pertama, kita akan belajar untuk membuka sebuah presentasi. Bagaimana cara membuka sebuah presentasi? Kita simak contoh berikut ini ya. Pay attention to the following presentation. Good morning, my beloved teacher and friends. First of all, let me introduce myself. I am Arini. On this occasion, I want to present my report on diocese chairman election. Okay, students, this is opening of a presentation from Arini. Ini adalah pembuka sebuah presentasi yang disampaikan oleh Arini. Jadi bagaimana Arini tadi membuka percak kita bahas ya. The first one, she greets the audience. Yang pertama, Arini menyapa audiens, jadi menyapa peserta dari presentasi. Bagaimana cara kita menyapa? Nah, nanti kita akan bahas ya. Yang kedua, selain menyapa, ini adalah introduction, memperkenalkan diri. Kemudian yang terakhir tadi, Arini juga menyampaikan purpose atau menyampaikan tujuan ya dari presentasinya ya. Nah, 3 hal ini yang paling penting dalam membuka sebuah presentasi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, dimulai dari greeting atau dalam bahasa Indonesia menyapa. Nah, untuk menyapa kita bisa menggunakan ungkapan seperti good morning, good afternoon, or good evening. Tentunya ini tergantung dari waktu ya. Kalau good morning ini untuk pagi hari, afternoon siang atau sore hari, kemudian evening ini sore atau petang hari atau malam hari ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Catatannya kalau untuk malam hari jangan membuka sebuah presentasi dengan ucapan good night. Kenapa? Karena good night itu ungkapan untuk perpisahan. Jadi misalnya ketika kita mau tidur, kita mengucapkan good night, maka kita akan bertemu pada keesokan harinya, jadi perpisahan. Atau mungkin kita habis mengantar teman kita pulang, kemudian kamu mau pamit pulang, nah ini mengucapkan good night. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Nah itu good night ini menunjukkan parting atau perpisahan, jadi tidak digunakan untuk membuka suatu percakapan atau presentasi. Good morning, ladies and gentlemen. Atau langsung boleh juga ya, ladies and gentlemen, Bapak dan Ibu, distinguished guests, honorable guests, yang kami hormati para tamu, honorable school principal, yang kami hormati kepala sekolah, honorable teachers, yang kami hormati guru. Ini lebih formal lagi ya, menggunakan kata honorable. Kemudian my beloved teachers, my beloved friends, ini yang tadi digunakan oleh Arini ya. Yang kami sayangi para guru, yang kami sayangi para teman-temanku. Nah, ini jadi ungkapan-ungkapan ini untuk menyapa. Kalian bisa menyesuaikan dengan situasi dari audiens ya. Siapa audiensnya, kapan kamu menyapanya, disesuaikan. Kemudian yang selain greeting ada introduction. Introduction ini adalah pengenalan diri. Jadi sangat penting untuk memperkenalkan
siapa kita di depan audiens. Meskipun mungkin kamu presentasi di depan kelas, di mana audiensnya adalah teman sendiri yang mungkin sudah kenal dengan kalian. Namun ini sangat penting untuk memberikan penekanan bahwa kalian adalah pematerinya. Jadi sangat penting untuk menyebutkan perkenalan diri ini. Gimana caranya? Kalian bisa menggunakan ungkapan seperti allow me to introduce myself. I am Penina. Let me introduce myself. My name is Penina. First of all, let me introduce myself. I am Penina. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi allow me to introduce atau let me introduce itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Allow me to introduce myself sama artinya dengan let me introduce myself. Jadi sama saja dengan ini. I am Penina dengan my name is Penina. Ini juga memiliki arti yang sama-sama menunjukkan memperkenalkan nama ya. Saya adalah Penina, saya Penina, sama kan? Kalian juga bisa untuk menambahkan keterangan lain seperti misalnya kelas, kemudian alamat kalau perlu ya. Jadi supaya lebih jelas lagi. Kemudian yang ketiga, terakhir ini mengenai purpose atau tujuan. Jadi kalian harus menunjukkan tujuan dari presentasi. Artinya bahwa di sini kalian memperkenalkan topik yang akan kalian diskusikan dalam presentasi, yang kalian akan sajikan dalam presentasi ya. Dengan kalimat contohnya, I'm standing here because I would like to present my report. Bla bla blanya kalian isi dengan topiknya ya. Saya berdiri di sini karena saya akan mempresentasikan report atau laporan saya mengenai apa yang sebutkan. Today, I'd like to report on bla bla bla. Ini juga disambung dengan topik dari laporannya. Hari ini saya akan melaporkan mengenai I'm here today to talk to you about. Saya di sini hari ini untuk membahas mengenai. Jadi secara garis besar maknanya sama ya, cuma dengan kalimat yang berbeda. On this occasion, I'd like to talk about. Pada kesempatan ini, saya ingin membicarakan mengenai. Jadi ada banyak pilihan di sini. Mana yang paling membuat kalian nyaman untuk menyampaikan, gunakan saja ya. Kemudian selain tujuan, nanti ada beberapa bagian lain lagi yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan atau menyajikan atau mempresentasikan laporan. Namun itu akan kita bahas di bagian berikutnya. Jadi pada bagian pertama ini, opening a presentation, saya rasa sudah cukup. Nanti kalian bisa untuk mempraktekkan, mempresentasikan ya, membuat pembukaannya dulu ya. Nah, silahkan nanti latihannya seperti apa bisa dibaca di Wanajaya e-learning ya, LMS kita yang ada di sekolah. Nanti kalian akses websitenya, kemudian baca tugasnya dan bisa untuk mengerjakan. Nah, jika ada pertanyaan, tanyakan di WhatsApp grup belajar bahasa Inggris ya, supaya nanti teman yang lain juga bisa menyimak dan mungkin pertanyaannya biar kalau ada yang sama biar tidak mengulang lagi, jadi lebih efektif. Jadi semuanya bisa membaca, semuanya bisa menanggapi ya. Jadi silakan untuk belajar, tetap semangat meskipun masih belajar moda daring ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian materinya. Silahkan dilanjutkan praktek ya.
practice makes perfect. Jadi latihan ini akan membuat kesempurnaan. Jadi jangan malas untuk berlatih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.